Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng, masih dengan invoice Excel. Kali ini ada pesanan satu invoice buat 3 perusahaan karena stoknya satu ya. Ribet nggak tuh? Biar otomatis. Aduh, akhirnya dengan berbagai cara ya kita bisa mewujudkannya. Nah, di sini di pilihan setting ya, kita klik toko. Di sini kita masukkan data dari perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Datanya dimasukkan. Terus di sini ada nomor invoice awal ya di bagian sini. Nah, ini memasukkan kalau kita mau meneruskan nomor invoice yang sebelumnya ya, jadi biar berurutan dengan yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya pakai aplikasi apa gitu, mau ganti punya Tugas Enteng, bisa lanjutkan nomornya dengan cara ini. Ini masukkan manual ya, nanti dimasukkan secara manual seperti ini. Nah, setelah itu di bagian barang ya, ini cara masukkannya biasa, diketik aja ya, diketik. Mau menghapus juga biasa, delete. Kemudian ini aplikasi bisa diurutkan ya, bisa diurutkan. Urutkan data dari yang terkecil, mau nama ya, dari nama itu yang di sini deskripsi nama barangnya. Kalau kita klik urutkan, ini nanti akan terurut dari yang terkecil 1, 2, 3. Kalau stok ya, kita lihat stok yang paling sedikit kan 40 ini. Kalau kita klik urutkan nanti ikut. Kemudian rak ya, ada rak ini 132, kalau kita klik urutkan jadi 123. Jadi nanti akan mempermudah, misalnya mau restock barang atau nyari barang apa, itu bisa dengan ini. Oke, itu menu barang. Menu pelanggan bisa dimasukkan manual ya, kayak tadi itu bisa diketik, bisa hapusnya ya biasa aja. Kalau mau ngedit ya edit biasa ya. Kemudian ini sudah ya setting. Sekarang membuat invoice. Nah, untuk membuat invoice di sini ada, pilih salah satu dari si perusahaan ya. Misalnya kita belum milih, kalau buat invoice nggak bisa, harus milih dulu. Misalnya Safa, ini CV Safa invoice. Nah, nanti ini detailnya juga PT CV Safa. Misalnya kita ganti CV Reforma ya, sini ya juga ganti CV Reforma. Cuma ini karena bentuk invoice-nya sama ya, jadi enak ya. Kalau beda pun juga bisa ya, dibuat beda ya, tergantung dari request ya. Tugas Enteng siap melayani. Oke, sekarang kita buat CV Safa misalnya. Jadi CV Safa itu nomor invoice-nya 1176. Ini invoice pertamanya pakai aplikasi ini ya, 1176. Kita masukin ini buat invoice, masukin barangnya, kita pilih. Nah, kemudian ini klik aja ini seperti ini, terus oke, dia masuk. Misalnya kita ngasih harga spesial sama PT contoh 1 ini ya, klik aja harga manual ya. Di sini kasih aja harga, sini unit price-nya 2 juta, saya ngasih 1.900.000. Nah, seperti ini kalau sudah oke. Nah, seperti ini. Terus ini ada bagian yang bisa diisi secara manual ya, order number, term of payment, due number, MR number, ini bisa diisi secara manual. Misalnya aja saya isi seperti ini. Nah, gini aja. Nah, kalau sudah, bawah ya ada total, ada terbilang, dan catatan ya. Catatannya bisa diubah ya di menu toko. Kemudian kalau sudah mau
print dan simpan bisa ya. Ini klik print dan simpan, akan mengeprint. Sebelumnya kita masukin dulu pembayaran ya. Misalnya ini mau kasih diskon 100.000 misalnya, bisa. Ngetiknya jangan pakai titik ya, jangan pakai koma, tulis saja 100.000, ini angka semua. Kalau sudah, pilihannya apa, sudah lunas dan simpan atau belum lunas. Kalau sudah lunas, dia bayar 7.500.000 ya, kita klik aja sudah lunas. Nah, nanti dia karena pilihannya tadi simpan PDF, jadi kita hasilnya generate PDF. Kalau print nanti keluar di printer. Nah, ini sudah tersimpan. Nomor invoice-nya sudah ganti 1177. Nah, yang sudah tersimpan di mana? Di data transaksi. Ini dia. Nah, ada keterangannya lunas. Misal kita mau buat yang lain ya. Ini nomor invoice-nya 0161. Kita bisa bikin invoice untuk 3 perusahaan berbeda karena ini barangnya satu, gudangnya satu. Ini simpan saja juga boleh, nanti nggak muncul PDF atau nggak ngeprint ya, simpan aja, belum lunas misalnya. Nah, nanti yang sudah tersimpan masuknya ke data transaksi. Nah, di data transaksi ini, di sini bisa kita cetak ulang ya, dengan cara klik aja si ini nomor invoice-nya atau nama perusahaannya juga boleh. Diklik terus cetak ulang. Ini saya mau cetak yang 1176 tadi, CV Safa ya. Nah, ini akan cetak ulang, nanti bisa kita klik yang hijau ini, atau saya cetak ulang yang kedua, tinggal ganti aja, dipilih aja ini terus yes. Nah, ini juga sudah siap cetak ulang. Oke, kemudian cetak halaman ini untuk mencetak halaman laporan transaksi. Nah, sebelum laporan transaksi ini tercetak, kita bisa pilih ini perusahaannya. Misalnya adminnya mau ngeprint punyanya PT CV Safa ya, ini bisa dipilih CV Safa, dipilih ya, terus difilter dulu kuning ini. Nah, nanti datanya punya CV Safa. Kalau mau yang kedua juga difilter aja, sudah ganti. Yang ketiga juga boleh. Nah, karena belum ada transaksi ya nggak apa-apa, kita untuk mereset ya klik reset. Di sini nama pelanggan, untuk memilih misalnya pelanggan mana ya yang mau kita tampilin, misalnya PT Contoh 1, kita filter. Nah, karena ini PT Contoh 1 semua jadinya muncul, tapi kalau kita klik umum ya, jadi ini untuk melihat mana yang pembelinya banyak misalnya ya. Status lunas, ada lunas, belum, dan semua. Misalnya kita klik yang belum lunas, kita filter, nanti yang ditampilkan hanya yang belum lunas saja. Nah, itu enak. Jadi kalau mau misahin transaksi, tinggal difilter aja yang lunas atau yang belum. Kalau datanya banyak, bisa kita pilih perusahaannya apa, nama pelanggannya siapa, lunas atau belum, kita filter, nanti muncul dia. Enak ya. Terus di sini ada filter tanggal ya. Misalnya kita mau memfilter tanggal 11 Juni, bisa nggak? Kalau mau satu tanggal, harus masukkan yang mulai sampai dengannya sama tanggalnya, terus difilter. Nah, karena ini nggak ada tanggal 11, berarti kan tidak muncul. Kalau misalnya kita
rentang tanggal seperti ini kita filter ya muncul ya, atau tanggal 13 saja kita filter juga masih utuh. Nah, itu cara untuk melihat data transaksi. Nah, untuk menyimpannya Ctrl S biasa seperti menyimpan file Excel biasa. Oke, itu saja sekilas tentang invoice yang bisa 3 perusahaan sekaligus dengan stok yang sama ya, gudang yang sama, dengan nomor invoice berbeda, dengan berbagai macam fitur-fitur yang mumpuni lah pakai aplikasi ini. Silakan bisa diorder maunya apa, nanti bisa kita wujudkan. Bisa pesan melalui WA atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa. Tugas enteng.